Assalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Takmir Masjid Joglo ya. Apa? Ya Joglo gitu. Enggak ada. An-Nur ya, Masjid An-Nur ya. Masjid Joglo di Unesa, Surabaya ya, pemirsa ya. Ini karena kami tayangkan di Facebook, YouTube dan TikTok kami, jadi supaya teman-teman kita di media sosial kami bisa ikut berbagi kebaikan dari panjenengan. Karena kalau mengandalkan panjenengan ini hanya berapa juta orang ya. Ya, tapi ya begitulah. Insya Allah dengan semangat ini yang penting istiqomah, insya Allah afdalu min alfi karomah. Jadi satu kali istiqomah itu jauh lebih utama daripada 1000 karomah. 1000 karamah istiqomah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadhihi syahra syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walladzi sanna alaina bisyari'ah wa bil aqidah salimah wa bil ibadati sahihah. Amma ba'du. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum ada yang belum kenal saya ya. Tapi sudah kenal ya, ada flyernya ya. Flyernya sudah kemana-mana, sudah kita bawa ke berbagai macam media sosial kami ya. Luar biasa responnya dan ditunggu live streamingnya. Dan inilah guys, kita sama-sama ngaji dengan yang sudah ada menyapa ini. Waalaikumsalam ya, teman-teman kita dari Unesa Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut Toharoh, bab tentang bersuci. Langsung aja ya. Nanti kita kupas bersama-sama. Kalau kitab aslinya itu sebetulnya ada semacam mustalah hadisnya, ada ilmu hadisnya yang disebut dengan sahih itu apa, hasan itu apa ya, karena Bulughul Maram itu salah satu kitab mukhtasar, kitab yang sangat singkat, isinya tentang ibadah walaupun sebagian juga menyangkut akidah. Dari masalah-masalah syariah dan akidah itu tentu dengan mengetengahkan beberapa hadis. Jadi ada yang mengatakan memang Bulughul Maram itu kumpulan-kumpulan hadis tentang syariah. Walaupun kalau dibandingkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim masih sangat jauh sekali, karena Bulughul Maram itu sebagai kitab, kalau boleh dikatakan di pondok itu termasuk kitab pemula. Ya, kitab pemula. Jadi kalau untuk kitab fikih yang memang ansih terkait dengan fikih itu ya ada Al-Um, ada kitab Fathul Wahab, paling kecil itu ada Fathul Qorib. Itu jamaah sekalian ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Miyah, babul miyah, bab tentang air. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, terkait dengan segoro, apa itu? Lautan ya. Fil bahri, ingkang membahas terkait dengan lautan. Dua, utawi bahrun, lautan itu at-tahuru, yang suci, apa ma'uhu, airnya. Jadi lautan itu seluruh airnya suci. Wal hillu maitatuhu, dan halal apa? Bangkainya. Jadi bangkai di lautan yang memang asli dari binatang-binatang laut itu halal. Kecuali binatang darat yang mati lalu bangkainya dibuang di lautan, itu jelas haram ya. Itu atau memang jenisnya haram.
Makanya perbedaan ulama itu terkait dengan bangkai anjing, anjing laut misalnya ya. Itu ada yang mengatakan tetap haram karena apa? Karena jenisnya memang anjing. Ya, sehingga dengan haram jenisnya itu walaupun di lautan menjadi haram. Bangkainya adalah bangkai apa? Ikan. Oke. Jadi panjenengan mau menyembelih, mau masak apa itu ikan asin gitu ya nggak usah disembelih. Ke air hujan yang sudah terkena genteng, kemudian nanti netes itu sudah lain lagi. Makanya abah saya itu kan tukang ruqyah, tukang terapi-terapi pengobatan gitu ya. Itu setiap hujan itu langsung nadahkan langsung ember di atas genteng. Nanti dipakai untuk umben-umben gitu ya, untuk obat-obatan gitu. Itu seperti itu dan gampang sembuh. Tapi nggak tahu saya itu nggak bisa, nggak bakat seperti itu. Pusing titik yang ngombe bodrek. Ya, ini jangan sekalian. Masya Allah ya. Innal ma'a tahurun, sesungguhnya semua air itu suci, la yunajisu syai'un, selama tidak terkena sedikit pun najis. Kalau terkena najis ya berarti namanya air mutanajis. Kalau di kitab Fathul Qorib itu dibagi-bagi, Mas. Jadi air itu alma itu ada ma'un tohirun mutohirun. Ada air yang suci dan mensucikan. Seperti air yang kita gunakan untuk berwudu, yang sifatnya mengalir, seperti di keran panjenengan ini ya. Nah itu suci dan mensucikan. Atau air yang 2 kulah. Berapa 2 kulah itu? Minimal 60 wakila 70 kali 70 cm. Ya, persegi. Jadi 70 meter persegi. Ketika air itu kemudian 70 cm loh ya, 70 cm persegi itu penuh, itu berarti lebih dari 2 kulah. Itu boleh untuk bersuci. Nah, dalam konteks ini Imam Syafi'i ketika mengartikan suci untuk bersuci itu adalah ketika sudah 2 kulah itu boleh kita cemplungkan tangan kita. Kurang dari itu harus kita gerujukan, kita alirkan. Makanya kan kalau pakai ceret, pakai tremos gitu ya, gerujukan. Kalau tidak nggak bisa. Kecuali Imam Hanafi. Imam Hanafi, Imam Hambali itu membolehkan. Walaupun saat cibuk gitu jangan dalam wudu, tidak apa-apa. Itu hakikatnya air suci. Rasulullah juga pernah satu cibuk itu bahkan dipakai untuk mandi dengan Aisyah. Seperti itu. Tapi Imam Syafi'i beda. Ini terkait dengan pembedahan terkait hubungannya dengan bersuci. Tapi sekali lagi adanya 4 mazhab itu adalah menunjukkan khilaful ummah, ikhtilaful ummah yang diharapkan membawa rahmat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu akhirnya kita tidak kaget, tidak baper, ya, tidak kepo, ya sudah wajar. Makanya umat Islam sekarang makin dewasa. Saya itu paling nggak suka kalau hari-hari gini masih ada yang tanya, Ustaz Fauzin itu kiainya Muhammadiyah apa NU, itu paling nggak suka. Tak jawab Muhammad NU aku, Mas. Ya, kenapa lah? Karena kita umat Muhammad. Ya, kenapa kok NU lah? Nah, itu ulama kan gerakan para ulama. Wong al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Apa yang beda? Ya, ulama itu pewaris para nabi. Apalagi NU itu, masya Allah, ya, terkenal di mana-mana. Ya, di pom bensin itu NU smoking banyak. Oh no ya. Ya. Jadi supaya umat ini tidak terprovokasi dengan opini-opini yang membuat kita ini nggak maju-maju. Okay. Makanya saya salut di sini ini. Mimbarnya ala Muhammadiyah. Tapi caranya ala NU. Jadi ini adalah Masjid Muhammad NU. Ya. Jadi monggo silahkan. Ya. Sing penting itu hanya masalah kaifiah. Sing penting usulnya itu sama. Pokoknya itu sama. Misalnya sholat zuhur, sholat asar. Semua di mana-mana selagi 4 rakaat, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kemudian ada yang merubah yang 4 rakaat menjadi 3,5 rakaat. Ya, setengahnya itu setengah gila itu. Iya. Jadi nggak ada. Kalau masalah ada yang usul, ada yang enggak, itu masalah teknis. Memang di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah itu menyebutkan ya pakai usul itu litahyin, ya, untuk menspesifikasikan niat sebetulnya.
Jadi nggak pakai usul ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena aniyah fil qalbi. Hati, niat itu di dalam hati. Adapun kita ucapkan usolli fardhu dzuhri arba rakaat dan sebagainya itu melafatkan itu untuk mentakkidkan, memperkuat niat. Enggak juga tidak apa-apa. Sholat subuh gitu ya. Di sini pakai kunut bukan? Atau enggak ada yang subuhan? Gitu ya. Oh iya. Di kampung-kampung itu kadang-kadang orang mempermasalahkan subuhnya pakai kunut apa enggak. Sama-sama sah. Ya sih enggak subuh itu sih enggak sah. Atau subuh tapi jam 9. Ya, jadi makanya dalam hal ini nanti di Bulughul Maram ini kita juga jangan kaget. Nanti ada beberapa hadis yang secara sepintas itu kontradiktif. Ya, antara hadis satu dengan yang lain. Antara sanad dari Abu Hurairah dengan Aisyah itu berbeda, itu banyak sekali. Tapi perbedaan hadis itu dari beberapa sanad itu akan menggambarkan, mengejawantahkan kita betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Baik, ini terkait dengan air. Jadi air itu dalam ilmu fikih itu ada tohirun mutahhirun, ada tohirun tapi ghairu mutahhir. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci walaupun dua kulah. Contohnya air apa? Air degan. Suci enggak? Suci. Boleh enggak dipakai berwudu? Enggak boleh. Kalau jenengan ngopi, ya enak dong. Kopi itu, air kopi itu, dan kopi itu suci bukan? Suci. Bisa nggak kita pakai berwudu? Ujian berat kabeh. Iya, itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Walaupun banyak. Misalnya jenengan buat acara, ya kan? Nggak tahu sak ember di ukurannya 70 cm persegi misalnya ya. Terus jenengan damel wudu tetap tidak sah walaupun lebih dari 2 kula. Walaupun dialirkan, aja kan yang butuh pakai teh. Ya pelikit kabeh bro. Itu seperti itu jemaah. Jadi air tohirun mutahhirun, tohir ghair mutahhir. Yang ketiga air mustakmal. Air mustakmal itu air yang walaupun suci tapi kurang 2 kulah dan sudah dipakai untuk berwudu. Itu namanya air mustakmal. Makanya bagi Imam Syafi'i, kenapa harus dialirkan? Karena kalau kurang dari 2 kulah, katakanlah saember cilik, ngaten nggih, terus jenengan celupkan tinggi wudu, ya, maka bekas dari jenengan berwudu itu berarti mustakmal. Sudah dipakai dan itu nggak boleh dipakai lagi berwudu kecuali ditambahin lagi lebih dari 2 kulah. Ya, tuh. Yang terakhir yang keempat ada namanya ma'uhu al-ma'ul mutanajjis. Ya, ini yang sesuai dengan hadis ini. Ya, hadis ini la yunajjisuhu syai'un. Hadis ini yang menjadi dasar Imam Syafi'i menentukan adanya al-ma'ul mutanajjis. Air yang terkena najis. Sehingga dengan terkena najis itu bisa merubah ya allati tughayyiru rihahu wa launahu ya kemudian dan rasanya. Jadi merubah warnanya, mengubah warnanya apa itu? Warnanya, rasanya dan baunya. Ya, nah itu. Jadi 3 ini. Kalau sampai ada yang terkena ini, walaupun tidak kelihatan warnanya, tapi baunya kok sudah beda. Nah, ini berarti diindikasikan ma'ul mutanajis. Seperti itu. Ya, oke. Itu yang dibagi beberapa air terkait dengan ilmu fikih. Nah, sekarang hadis yang ketiga, an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, nah ini ada ini hadisnya ya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu tidak dikategorikan terkena najis dengan sesuatu illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Air itu, air suci itu tidak dikatakan mutanajis, tidak dikatakan terkena najis sedikit pun, sampai kemudian air itu dengan terkena najis itu merubah atau apa itu mengganti rasanya,
ya, kemudian baunya serta warnanya. Ya, jadi itu yang disebut dengan air mutanajis. Walaupun mungkin terkena najis dan kita tidak tahu, tapi tidak merubah dari tiga aspek itu, maka tidak dikatakan sebagai air mutanajis. Sehingga ada namanya najis makfu. Misalnya di sini ada kamar mandi di kejatuhan telek cecek, ya telek cecek itu ada yang mengatakan makfu. Karena apa? Tidak merubah warna, rasa maupun baunya. Karena saking kecilnya. Bagaimana nek? Yo cecek itu ada mahasiswa saya yang tanya. Ya memang cilik sih. Nah, itu nek situ Pak, lah nek sak rombongan. Yo sak rombongan. Sak rombongan lain lagi. Wong cecek sak truk. Ya jadinya kan merubah rasanya. Jadi tolak ukurnya adalah merubah warna, rasa dan baunya. Ya, jadi ada cecek misalnya nolak berjamaah, ya, itu bisa menjadi najis itu. Tapi kalau hanya satu misalnya ya, makanya kalau di sini kadang ada telek cecek kecil apalagi yang kering gitu. Kalau kiai saya dulu nunggu keringnya, biarin aja. Jadi saya dulu ketika di pondok itu ada telek cecek itu masih basah, dibunderin aja pakai kapur tulis itu. Dibunderin, dilingkarin sampai nunggu keringnya. Nanti kalau kering tinggal seret, tinggal buang. Kenapa? Kalau masih basah, biasanya dilap itu malah apa? Jembret. Jembret itu apa ya? Ya suci. Iya, iya malah kemana-mana gitu. Tapi kalau kering, ini jadi ditunggu sampai kering. Dan dulu kan belum ada keramik ya, jadi papan itu kan ini. Kadang membekas, tinggal ngeri sedikit aja. Kalau toh tidak pun tidak apa-apa sebetulnya, tinggal dicukil, dibuang gitu aja. Itu jamaah sekalian, masya Allah ya. Berikutnya dalam riwayat lain dalam kitab Al-Baihaqi disebutkan al-ma'u thahirun, air itu suci, illa intaghayyara, kecuali kalau sampai kemudian berubah apa rihuhu, baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya. Binajasatin, disebabkan terkena najis, tahdu sufihi, yang datang kemudian. Tadinya suci, kedatangan atau keceblokan sesuatu yang najis yang sekiranya merubah rasanya, baunya maupun warnanya, ya itu berarti airnya najis. Tapi kalau tidak, selama tidak ada seperti itu namanya al-ma'ud tohiru. Ya. Hadis yang keempat, an Abdullah bin Umar, ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u," ketika air itu berada kullataini, sebanyak 2 kulah, lam yahmilil khabasa, maka air itu tidak mengandung kotoran. Wa fi lafdhin, di dalam kalimat yang lain, lam yanjus, tidak dikatakan najis. Tadi yang saya sebutkan, kalau air itu lebih dari 2 kulah, berarti tidak bisa dikatakan air najis. Artinya bisa dipakai untuk bersuci selama tidak terkena najis yang merubah warna, rasa maupun baunya. Ya, itu ya teman-teman ya. Berikutnya yang kelima, terakhir aja ya. Nanti boleh dibuka pertanyaan supaya lebih berkembang. Hadis yang kelima, la yaghtasilu an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. La yaghtasil, tidak boleh mandi, sapa ahadukum, salah seorang di antara antum, fil ma'id daimi, di air yang menggenang, air sing tengok-tengok, air yang berdiam, ya. Air sing eneng-eneng baik, mana ngajak Madura. Udah ceritaan Madura ya? Udah ada ya. Ya, jadi air yang diem, ya, itu tidak boleh dipakai untuk mandi, wahwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan jinabat. Air yang menggenang itu tidak boleh untuk mandi hadas besar, ya, sampai dia mengalir. Gitu. Jadi nggak boleh kita air di kulah itu
apalagi kurang dari ukuran tersebut, kemudian kita cemplungi, langsung kungkum di situ, ya itu tidak boleh. Jadi air di sini adalah air yang suci dan mensucikan, yang lebih dari 2 kula, ya. Dan umumnya ketika badan kita sudah bersih dari najis, maka menurut hadis ini, ya boleh dipakai untuk junub. Tapi kalau air itu menggenang dan air itu kurang dari 2 kula, sedangkan kita dalam keadaan jinabat, maka tidak boleh dipakai. Jadi seperti itu. Namanya air mustakmal, ya. Oke. Dalam bahasa yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'idda ini. Ini terkait dengan adab buang air kecil, ya. La yabulanna, jangan sekali-kali kalian atau seseorang di antara kalian buang air kecil, ya. Fil ma'idda ini, di air yang menggenang. Itu adab buang air kecil. Dalam Islam itu ada buang air kecil, itu diantaranya jangan di air menggenang, jangan di bawah pohon yang sekiranya dipakai untuk orang berteduh, atau jangan di lubang-lubang kecil, takutnya ada binatang-binatang tertentu. Dan inilah makna rahmatan lil alamin Islam itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar sesama muslim, bukan sekedar sesama manusia, tapi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai, saya sering itu ya di bawah pohon, ya kita sudah kadung berhenti di pinggir itu, ketika jendela mobil kita buka, tahu-tahu pesing. Ternyata sering dipakai pipis orang gitu, ya. Jangan, itulah bedanya manusia dengan non manusia. Saya juga sering ketemu dengan orang itu tiba-tiba mandek jegrek di bawah pohon itu, tahu-tahu buka mobilnya, biasanya non sewu sopir truk langsung dibalik bannya itu. Dibalik rodonya itu, ya. Tidak boleh kita api sembarangan itu, ya. Atau mungkin di bawah pohon yang rindang itu, atau di bawah jembatan, ya, itu karena biasanya ada makhluk-makhluk lain, ya. Jin itu biasanya bertempat, kecuali jin saya loh, ya, saya kan kojin gitu. Dulu waktu kecil saya itu, orang Jawa kan bilang zat itu kan sulit, kojin gitu, ya. Nah itu sekarang jadi khazin. Khazin itu artinya penjaga gudang permata. Jadi tak jadi sih panas jadi satpam. Jadi itu, ya. Ini ada tempat-tempat yang spesial disenangi jin. Nah di situ kan sama-sama makhluk Allah, ya. Takutnya nanti kita justru diganggu. Terutama kalau musim hujan, hati-hati ada petir, karena petir itu dalam satu riwayat adalah menghantam setan, ya, yang dari jin ifrit itu. Mungkin kita berteduh di situ, takutnya nanti terkena, dan itu sering terjadi, ya, di sawah-sawah atau apa itu, hati-hati sekali. Di sini kan terutama pohon-pohon jati itu, ya, itu hati-hati. Jadi jangan pipis di bawah pohon jati, ya. Itu, oke, ya. Ini jangan sekali. La yabulanna ahadukum fil ma'idda ini, di air yang teduh. La yajri summa yaghtasilu fi, di mana air itu tidak mengalir. Anehnya lagi, parahnya lagi, mari dipipisi terus diadus. Ya boleh. Atau begini, air itu menggenang, ya, contoh di kolam renang misalnya, gitu. Di kolam renang, walaupun buahnya, usahakan, oh airnya akeh kok, aku nguyuh ya raruh. Jangan, itu haram hukumnya. Ya, ojo langsung ngewes di situ, harus naik dulu. Kan biasa ada, ya, ada toiletnya nggak di sini? Harus ada itu. Kalau ada kolam renang yang tidak ada toiletnya, harus diprotes itu. Ya, itu setidaknya kalau toh tidak merubah rasa, bau maupun warnanya, tapi dari segi etika menyalahi aturan Islam. Oke, jadi gitu. Orang Islam itu pipisnya itu jangan sembarangan, termasuk juga jangan berdiri. Ya, walaupun kita kesusu jangan beri, usahakan minimal jongkok. Berdiri apa di kopat kapin nggak jongkok wolu. Ya, jadi wong gak bahaya tapi. Kopat tapi. Ya, jongkok yang baik. Itu ternyata itu juga ada unsur medisnya. Jadi pipis sambil jongkok itu ternyata meminimalisir penyakit-penyakit seperti hernia atau apa gitu katanya, ya. Yang jelas sunnah Rasulullah itu luar biasa hikmahnya.
Jadi tinggal kita ngikutin aja, ya. Tapi kadang-kadang ya susah. Makanya ketika Rasulullah pulang dari peperangan, berhenti di sebuah kuburan sambil menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa panjenengan menangis? Saya mendengar mayat yang di kuburan ini disiksa. Kenapa? Gara-gara penyebabnya apa? Gara-gara pipis. Ya, pipisnya berdiri, atau ada percikan-percikan air pipis yang tanpa setahu kita, karena kita meremehkan. Ya, seperti itu. Ya, juga jangan di tempat yang sekiranya tidak langsung meresap. Ya, ada pasir misalnya ya. Kalau di sini misalnya ada pavingan gitu, usahakan jangan sampai dipipisi. Ya, karena nanti akan meninggalkan bau. Indahnya Islam tuh di situ. Aslama yuslimu, Islam, assalamah, tunduk patuh berserah diri kepada Allah, membawa damai, membawa selamat, sejahtera. Bukan diri kita, juga orang lain. Jadi orang Islam itu harus membawa visi misi keselamatan untuk orang lain. Gitu. Dalam riwayat lain dari Abu Dawud, wala yaghtasilu fihi minal janabah. Termasuk di kolam itu kalau bisa jangan mandi jinabah. Yang dipakai pipis itu jangan dipakai untuk mandi jinabah. Kecuali kalau air itu kolam renang luas itu ya, terus apa itu enggak, kemungkinan besar tidak dipipisi orang ya. Kalau dipipisi kan kita tidak tahu, masa mau meneliti satu persatu orang ya. Jadi antum kan di sini dekat kolam renang ya. Habis nggarap PR sama bujunya malam-malam gitu, langsung nyemplung nongkol wis. Ya, langsung selulup gitu. Ya, itu sah itu. Ini itu, oh iya, pengalaman. Iya, kesuwen. Iya, adik ngomong mas abek ngomong ini, kudu ae kesuwen. Nah, itu yang itu. Nah, artinya itu bagian dari etika saja. Tapi untuk masalah najis tidaknya terkait dengan banyaknya air, ya itu akan sangat berpengaruh ya, selama tidak merubah 3 aspek tadi. Itu teman-teman yang saya muliakan ya, saat di 1 sampai 5. Ini biasanya kalau di jamaah saya, karena sampai ke kitab 10 salam ya, syarahnya Bulughul Maram itu. Di jamaah saya itu kan setiap Rabu sama Jumat. Itu baru hatam beberapa waktu lalu. Itu ngaji saya 1-2 hadis itu paling banyak, 2 hadis ini. Atau kita bahas right. Kemudian ada dialog gitu. Asik karena pagi-pagi. Setelah itu ngopi. Ini nggak ada kopinya ini ya. Belum ya, habis ini kan Ramadan ya. Masyaallah. Oke. Saya kira itu, terima kasih. Jenengan siapa namanya? Yang BS saya tadi, ya. Oh, yang jenengan? Fatur. Fatur itu pembuka ya. Kalau Fatur Rozak berarti pembuka rizki. Jangan Fatur apa? Fatur apa? Wah, Fatur Rahman, membuka kasih sayangnya Allah. Jenengan kalau sudah punya istri pasti penuh kasih sayang itu. Belum punya ya, saya doakan segera punya istri. Belum yang kedua? Oh ya tidak apa-apa, bagus lah, bagus. Ya tidak apa-apa. Laki-laki itu batasnya kan 4 toh. Dan iya, dan dikasih fasilitas nggak dipakai. Iya. Minimal sesuai dengan namanya, istri. Is adalah tri berapa? Minimal 3. Makanya di hadisnya itu kan 1 bapak 3 ibu. Siapa yang hormati? Ibu, bapakmu, gitu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibu, sampai 3 kali kan? Bapaknya 1, ibunya. Ya wes. Bu sebenarnya masalah. Enggak, jadi ya boleh. Lebih dari 1 boleh, tapi kan jagung bakarane wani nanggung perkarane kan ngono. Nek adil malah terus nama-nama itu. So ya. Wong siji rantai. Saya 1 tuh sampai mati. Sampai meninggal mendahului saya itu. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum bisa move on itu. Ya karena wajahnya lebih cantik daripada Luna Maya itu. Oh iya, istri saya itu nggak ada yang madani. Saya pernah ke Malaysia, ke Singapura itu, seluruh Indonesia itu. Nggak ada yang persis seperti istri saya, nggak ada. Ya 1 itu istri saya, nggak ada yang sama. Lebih cantik banyak. Gak enak itu sih. Oh sudah ada jawabannya, iya.
Iya, sudah apa belum Mas ini? Siapa namanya ini? Mas Arif ya. Nah, Mia jenengan itu harusnya sudah nikah loh ya. Karena saya dengar-dengar ini bulan 13 mau kiamat loh, hati-hati. Bulan 13. Enggak ya. Itu Mas Beti tenanan deh. Iya. Gaji 13, THR jadi ke 14. Masya Allah. Berbahagialah jenengan yang PNS ya. Nah, saya kan luar negeri jadi. Masya Allah. Oke. Mas siapa tadi? Jenengan? Mas Arif ya. Arif itu orang yang arif dan bijaksana ya. Orang yang mudah dikenal itu Arif. Kalau jenengan? Yasir, mudahkan kami ya Allah. Yasir lana umurona ya. Kalau Bapak, Pak? Khusairi, Masya Allah. Khusairi itu, ya Khusairi. Khusairi itu, singgasana. Singgasana yang indah itu kalau pakai kof ya. Tuh. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini sekitar perkenalan aja. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah, diberikan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang saya sampaikan, hadis 1 sampai 5. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Monggo. Monggo. Ini sama-sama. Ya. Ya. Oh iya, Masya Allah. Langsung dibuat ngepel ya, iya. Malah ya, najisnya malah menyebar gitu ya. Itu gini Mas, kalau cara-cara seperti itu bagi lantai yang dipastikan sudah suci sebelumnya. Tidak apa-apa. Jadi kalau lantai ini sudah dipastikan suci, kan beda antara suci dengan bersih itu kan serupa tapi nggak sama, ya kan? Nek bersih itu terkait dengan kotoran secara zahiriyah, secara maknawiyah belum tentu suci. Makanya ketika ini sudah dipastikan suci, tinggal membersihkan mungkin debunya, ya kan? Mungkin supaya tidak kelihatan kotor gitu aja, tapi nggak najis, nggak apa-apa dengan cara seperti itu. Nah itu tidak boleh kalau di lantai itu ada najis. Ini yang sering harus dijelaskan itu, ya teman-teman kita di petugas masjid dan musola itu ya, di rumah juga hati-hati. Jadi di sini sudah ada najis, tahu-tahu diambilkan embernya dicelupin tadi itu, terus digosokkan gini. Justru malah menyebar kemana-mana, bro. Ya, jadi yang tadinya hanya di situ aja, itu kemana-mana. Itu yang harus diperhatikan sama teman-teman kita. Nah, jadi salah kaprah itu. Sekali lagi, kalau hal semacam itu yang jenengan sampaikan tadi itu harus dipastikan ini sudah dalam kondisi suci. Tinggal membersihkan saja. Sama dengan orang mandi itu kan, ada mandi bersuci, ada mandi bebersih. Kalau bebersih terserah jenengan. Mau mulai muka saja atau sebagian monggo. Tapi kalau bersuci dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada syarat-syarat tertentu. Ada satu rukunnya niat, yang kedua rukunnya adalah meratakan air. Tapi kalau bebersih tidak harus begitu. Sama dengan itu tadi, membersihkan lantai, mensucikan lantai masjid, ya. Kalau ada najis harus dibersihkan dulu najisnya, baru kemudian dipel untuk kebersihannya. Dipastikan pelnya suci, airnya juga suci. Masalah nanti dikasih pengharum atau tidak itu untuk pemanis saja, estetika saja. Ya seperti itu ya. Matenun Mas Fathur Rahim. Rahman Rahman kan Rohim. Mas, moga Mas Nasir. Mas Yasir. Mau tanya, moga. Nggih.
Oh iya, iya. Oh masya Allah, iya. Kalau memang tidak benar-benar kelihatan, ya itu termasuk air mengalir. Yang jelas tidak boleh adalah alma uddaim, air yang menggenang, air yang diem. Yang jelas secara lahiriah itu adalah air mengalir dari pusat dari atas. Yang kita lihat adalah airnya jernih. Kecuali ada baunya yang tidak sedap atau bahkan kelihatan. Jadi gak ketok uang BAB tapi kok ono tapi kuning lewat. Nah, ini berarti perlu dicurigai. Nah, jangan gunakan. Tapi kalau sekiranya yakin bahwa di sana tidak ada, atau nggak usah yakin tapi kita tidak perlu menelusuri. Saya sih orang sing iseng nundukun kok nggak tahu no. Yang penting airnya suci, kelihatannya bersih, bening, jernih, nggak ada rasa dan sebagainya, nggak ada baunya, nggak ada warna yang berubah, boleh langsung dipakai. Biasanya justru di gunung-gunung dibikin kayak keran-keran yang dari bambu itu ya, langsung dipakai untuk berwudu. Bagus itu, air terjun apa itu, nggak usah dilihat di sana tadi ada orang apa enggak ya. Nggak usah, langsung dipakai aja. Seperti itu. Nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya jenengan pas hujan mau ke keran sana kehujanan, di sini ada talang gitu ya. Langsung jenengan pakai berwudu dari talang itu. Ya, nggak usah mikir nang dukur gendeng mau kayak mari ditelai mano. Ya, kecuali kalau pasti kita pakai berkumur ini rasanya kok beda gitu ya. Nggak ada rasa-rasa gimana gitu ya. Iya, rasa kopi susu. Itu yang tidak boleh. Jadi ya, sama gitu? Ya, iya monggo. Ya. Iya. Dari sumbernya langsung. Cuman kita juga paham itu keseharian kalau untuk Oh iya iya iya. karena kerja. Oh iya. Selain itu, masya Allah iya iya. Seperti di daerah Jawa Tengah di Demak itu ya, itu ada sungai yang multifungsi, ya semua di situ. Syaratnya satu, ya tidak ada air lagi selain di situ. Yang kedua, secara lahiriah tidak kelihatan bentuk dan jenis najisnya. Di sungai misalnya sudah kelihatan di situ ada ngonoan mengalir, wah nunggu dulu dia lewat dulu. Kayak Citayam lah, biar lewat dulu jeret. Ya, baru kita pakai bersuci. Itu. Asalkan tidak sengaja terkena dengan najisnya itu. Itu dalam usul fikih ada yang disebut al-adatul muhakkamah. Ada satu kebiasaan masyarakat yang kemudian walaupun tidak ada secara syar'i tapi masuk ke dalam syariat. Kenapa? Karena tidak ada selain itu. Jadi adatnya orang situ ya mandi di situ, ya kan. Tapi syaratnya airnya mengalir. Kalau airnya berhenti juga tidak boleh. Ya, mau dipakai wudhu, mau dipakai mandi biasa, bersuci, tetap tidak boleh. Karena apa? Menggenang. Gitu ya. Karena di situ dipakai ini dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kecuali air menggenang yang kita bikin kayak jeding besar. Dulu saya di pondok kan gitu, ya kan? Nah, itu airnya nanti habis kita ini dan sebagainya. Ya. Itu baru boleh. Kalau seperti itu sesuatu yang sifatnya umum yang kemungkinan besar ada kotoran-kotoran masuk, maka sebaiknya tidak dipakai. Oke. So, Mas Junior ya, apa Junior? Junior itu ada Junior L. Juli. Oh, berarti lahirnya bulan Juli, tapi Juni. Nah, Juni kan sama, saya 4 Juni, jangan Juli ya. Julian gitu ya. Julian itu maksudnya Julian benar. Ya bulan Juli, an itu dalam keadaan keselamatan, kejayaan. Kira-kira ngono, dengan emo tate matuk. Masya Allah. Oke. Saya kira itu teman-teman, karena sudah jam 4 ya, enggak apa ya. Nah, sementara ini nanti hari Kamis tanggal berapa ya? Kamis berikutnya ya. Itu mungkin saya masih di Kalimantan. Iya, 36. Ya, tanggal berapa? Tanggal 6 ya. Oke, tanggal 6 saya masih di Kalimantan.
Iya, berarti Kamis berikutnya ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf. Ya, jadi, tapi kalau misalnya mau online juga, monggo dari sana kita sesuaikan jamnya di sana juga silakan. Saya juga punya jamaah rutin itu dari Taiwan, dari Arab Saudi. Terutama teman-teman kita TKI, TKW itu dari berbagai kota di Arab Saudi itu dengan cara online. Tiap Rabu malam baca tafsir. Jadi sekarang ini dunia sudah benar-benar di genggaman kita. Tinggal kita mau memanfaatkan apa enggak, gitu aja. Masya Allah, jadi makanya kita tidak perlu kecil hati, misalnya walaupun ngajinya seperti les privat kayak gini. Karena di luar sana banyak yang menyaksikan. Makanya mohon izin, saya rekam dari santri saya, nanti kita share di beberapa media sosial kami, supaya lebih banyak yang mengetahui ilmu seperti ini. Ini dari prakarsa panjenengan, insya Allah jadi amal jariah panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan bil ghufran. Ya Allah, wa hasil maqasidana wa taqabbal du'ana wa taubatana wa wasi arzaqana rizqan halalan tayyiban mubarakah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wa ahli karamah wal istiqamah wa ahli husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.